pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Mandua Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Nova, dengan tema Mandua Menuju Perubahan. Di sesi pertama kita sudah bahas, Pak Noval sudah menyampaikan sejarah dan profil termasuk visi misi daripada Mandua Bandar Lampung. Sekarang kita masuk tema nih, Pak Noval. Menarik ini, Pak. Temanya kan adalah Mandua Bandar Lampung menuju perubahan. Ini maksudnya apa ini, Pak? Terima kasih, Pak, terkait dengan masalah munculnya Mandua menuju perubahan ini. Iya. Saya karena sudah merasa keliling ya. Iya, betul. Dapat Banyak pengetahuan lah ya. Pengalaman segala. Saya mau menciptakan Mandua ini menjadi sekolah yang menjadi perhitungan. Diperhitungkan, ya, diperhitungkan dari sisi lulusan, dari sisi input, gitu kan. Nah, karena saya melihat yang ada MAN ini di Kota Bandar Lampung hanya dua kan, MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. Itulah ya? Sekolah madrasah kita. Yang lainnya dipenuhi oleh sekolah-sekolah umum. Nah, kami berdua ini itu tentunya harus bersaing. Betul. Minimal kita tingkatkan keberadaan MAN kita ini yang ada di Bandar Lampung itu bisa minimal sejajar, bahkan bisa melampaui dari sekolah-sekolah umum lain. Makanya saya sejak 2011 itu bertekad ya supaya MAN ini menjadi MAN yang diperhitungkan itu ya dari mulai sisi input terutama yang kita artinya kalau input itu seleksi, ya, seleksi calon ketat, siswa ya, itu ya? Iya, tahun siswa, seleksi siswanya. Nah, pada tahun ini pun saya sudah mencoba, karena saya sudah perjalanan 2 tahun berada di MAN 2 ini. Saya pertama masuk di sini sifatnya hanya memantau dulu, melihat situasi dan kondisi yang ada, sumber daya ada yang ada kita perhatikan dulu. Nah, ternyata tahun kedua ini saya mencoba untuk kita menyeleksi input itu harus benar-benar kita cari yang memang benar-benar memiliki kualitas. Itu gimana itu? Karena terkait seleksi ini, misalnya kapasitas penerimaan siswa berapa yang daftar? Jadi kita target kita dalam tahun ini, tahun 2023 ini. Kita sudah mencoba untuk membuat 2 jalur ya. Jalur penerimaan itu lewat jalur prestasi dan lewat jalur reguler. Nah, lewat jalur prestasi ini kita mencoba untuk mencari input-input yang memang sangat mumpuni ya, terkait dengan di dalam nanti kita akan coba untuk mereka ini kan akan kita treatment nanti. Betul. Ya, untuk kita treatment sehingga mereka ini nanti bisa membawa nama besar MAN 2 itu sendiri maupun bagi dirinya maupun orang tuanya. Itu harapan saya kan seperti itu. Nah, alhamdulillah pada nanti tanggal 18 nanti kita akan umumkan siswa-siswa yang diterima lewat jalur prestasi. Tanggal 18 Maret ini, iya, kita akan umumkan siswa-siswa yang diterima lewat jalur prestasi. Ada berapa itu? Kita tidak banyak, karena kita tidak melihat, tidak melihat kuantitasnya, tapi kita mencoba untuk melihat dari kualitasnya. Jadi kita tidak perlu banyak yang kita terima, tetapi ya akhirnya merugikan kita juga terkait dalam hal penanganan, pembelajaran ya, gitu kan. Ada berapa itu kira-kira? Kita tadi setelah kami ada rapat intern dari para panitia itu, kita mencoba untuk mengambil untuk 2 kelas dulu. 2 kelas. Ya, itu jalur prestasi. Ya, di mana di situ sudah ada juga kita cari input untuk siswa yang diasramakan, Pak. Karena kami di sini memiliki asrama. Oh, ada asrama. Ada, tapi asramanya terbatas, hanya untuk putra. Kapasitas ada 14 kamar. 14 kamar. Ya, kalau 1 kamar kita 30. coba untuk 4. Oh, 4. Ya. Tapi di situ juga sudah ada anak-anak yang pada saat saya masuk ke tahun lalu itu karena ada COVID kan masalahnya. Betul.
tapi ada tuntutan dari orang tua harus belajar di asrama, harus menetap di asrama. Maka saya coba mereka itu saya tempatkan mereka di asrama itu sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, tahun ini kita juga akan meluluskan tamatan dari asrama itu, sekaligus sekarang ini sudah ada kelas 11 dan kelas 12-nya. Nah, yang kelas 12-nya ini akan tamat tahun ini, sehingga nanti menggantikan posisi mereka-mereka yang sudah tamat ini untuk kita masukkan di tahun ajaran ini, tahun 2023-2024 ini. Kalau secara umumnya keseluruhan Ya. gitu Pak, penerimaan siswa tiap tahun itu Ya. Pak, karena ini bicara seleksi tadi, itu berapa kapasitasnya? Kalau tahun yang sebelumnya itu kita menerima bisa 9 kelas. 9 kelas itu sekitar 500. Sekitar kali 36 setiap kelasnya. Sekitar 400 ya, 400-an gitu ya. Tetapi saya melihat itu karena animo juga. Betul. Sebenarnya saya tidak mau menerima sebanyak itu, tapi karena memang animo masyarakat itu terhadap madrasah ini udah cukup tinggi besar, ya cukup tinggi, maka mau nggak mau. Nah, tahun ini saya kembalikan lagi karena ada beberapa kelas yang tidak representatif untuk kita jadikan sekelas. Ya, bahkan ada beberapa kelas yang satu kelas yang kita lab kita berdayakan untuk kelas. Maka saya tahun ini akan saya kurangi lagi, minimal hanya 7 kelas yang kita terima untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini. Karena saya mau kembalikan lagi, karena itu nanti ada beberapa seperti kayak lab itu kan tidak boleh dijadikan kelas. Betul. Karena dia untuk proses laboratorium. Iya. Nah, nanti kita terkait dengan akreditasinya. Betul. Segala itu kan nanti terjadi permasalahan. Maka kita Iya, akan kembalikan. Pak Noval tadi katakan soal minat, animo masyarakat itu selama ini menurut Pak Noval dari yang diterima sekitar 7 kelas atau 9 kelas, itu animo masyarakat yang daftar misalnya di Mandua ini bagaimana? Ya, kalau yang tahun lalu itu cukup besar ya. Cukup besar Ya, tahun ini kita belum lihat berapa animonya untuk yang bisa masuk mendaftar di Mandua ini. Tapi tentunya untuk menarik daya tarik animo masyarakat ini kan tentunya kan kita harus bisa menonjolkan salah satu program-program ya. Betul. Program-program. Nah, ini kita tahun ini sudah kita coba merilis atau membuat program. Karena di Mandua ini ada dari dulu itu ada program keterampilan. Jadi madrasah yang memiliki program keterampilan. Keterampilannya apa saja? Keterampilan otomotif, keterampilan pendingin, AC pendingin, dan ada keterampilan tata busana. Nah, potensi program inilah saya mau kembangkan benar. Salah satunya sudah satu bidang keterampilan otomotif yang kita coba untuk mengkonversi Vespa yang sudah jadul, yang kira-kira sudah tidak terpakai, itu kita rubah ke mesin listrik. Iya, betul. Memang sekarang otomotif itu udah listrik ya. Nah, ini sudah kita coba, kita canangkan. Mudah-mudahan untuk tahun pelajaran ini kita harus lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan. Karena terkait dengan motor listrik ini memang untuk sementara ini spare part ataupun kebutuhan itu cukup lumayan besar biayanya. Ya. Kita sudah coba, sudah ada beberapa kendaraan Vespa yang sudah kita rubah dari mesin biasa, dari bensin ke listrik atau ke baterai. Oh, menarik. Ya, mungkin nanti ada terobosan-terobosan lagi ya. Oke. Pak Noval, jadi nggak benar lah kalau image masyarakat bahwa madrasah itu ketinggalan dengan sekolah lain yang non madrasah, itu kayaknya udah nggak zamannya lagi. Gimana Pak? Ya, perkembangan madrasah ini kan
dari tahun ke tahun selalu kita ditekankan untuk dari pihak pusat, dari Kanwil, ya, bagaimana menciptakan madrasah ini yang menjadi daya tarik masyarakat. Terus meningkatkan kualitas gitu ya. Iya, tentunya ini juga tidak terlepas dari upaya dari Pak Kanwil sekarang, ya, Pak Puji Raharjo, begitu juga bersama dengan Pak Kabid Penmat Kanwil juga, itu mendorong kami, coba ayo ciptakan terobosan-terobosan seperti itu. Nah, sehingga lama-kelamaan kan terjadi perubahan-perubahan tuh madrasah itu kan. Nah, terutama penekanan program Kabid Penmat provinsi ini, ada beberapa mereka ini program-program yang harus dilaksanakan di setiap madrasah-madrasah seperti itu. Itu makanya tema kita itu Mandua Bandar Lampung menuju perubahan, karena selalu berubah ke arah perbaikan. Ke arah perbaikan. Gitu ya. Iya. Kita juga harus merespon terkait dengan masalah perubahan sosial yang ada di masyarakat, ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sekarang ini adanya perubahan perilaku pelajar terkait dengan geng motor. Kemudian ada perubahan kumpul-kumpul bermalam itu yang di jalan-jalan. Termasuk juga perkembangan teknologi. Iya, dengan perkembangan teknologi juga termasuk itu. Karena memang kita nggak bisa menghindar dari teknologi itu. Karena cuman yang penting teknologi itu kita bisa manfaat dengan yang baik, yang positif, gitu kan. Pak Noval, ini menarik ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, Pak Noval. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Noval, Kepala Mandua Bandar Lampung, semakin menarik, apalagi terkait soal perkembangan teknologi. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.